Farmasi A semester 4. Di sini kami akan menjelaskan materi kuliah fitokimia tentang ekstraksi menggunakan metode maserasi. Saya sendiri, Irwan Nanggamesa. Saya Yodi Endang Tola. Saya Intan Lasri Mokos. Saya Kini Rostiana Tamelan. Dan saya Maria Goreti Teva. Yang pertama, definisi maserasi. Maserasi dalam bahasa Latin yaitu macerare, yang artinya merendam, yang dimana cara ini merupakan salah satu cara ekstraksi, dimana sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati, yaitu direndam menggunakan pelarut bukan air atau pelarut nonpolar atau setengah air, misalnya etanol encer selama periode waktu tertentu, waktu sesuai dengan aturan dalam buku resmi kefarmasian. Maserasi adalah salah satu jenis metode ekstraksi dengan sistem tanpa pemanasan atau dikenal dengan istilah ekstraksi dingin. Jadi pada metode ini, pelarut dan sampel tidak mengalami pemanasan sama sekali, sehingga maserasi merupakan teknik ekstraksi yang dapat digunakan untuk senyawa yang tidak tahan panas ataupun tahan panas. Waktu lamanya maserasi berbeda-beda, masing-masing tercantum dalam farmakope, yaitu 3-10 hari. Prinsip kerja maserase. Prinsip maserase adalah pengikatan atau pelarutan zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu pelarut atau like dissolved like. Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari yang sesuai selama 3 hari pada temperatur kamar, terlindung dari cahaya. Cairan penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. Larutan yang konsentrasinya tinggi akan mendesak keluar dan diganti oleh cairan penyari dengan konsentrasi rendah atau proses difusi. Peristiwa tersebut berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Selama proses maserasi dilakukan pengadukan dengan penggantian cairan penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dan filtratnya dipekatkan. Maserasi merupakan cara penyarian sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar yang terlindung cahaya. Berikut yaitu cara kerja maserase. Maserase biasanya dilakukan pada suhu 15-20 derajat Celcius dalam waktu selama 3 hari sampai saat aktif yang dikehendakinya larut. Maserase dilakukan dengan cara merendam satu bagian simplicia atau campuran simplicia dimasukkan ke dalam 10 bagian cairan penyari dan bejana, kemudian ditutup dan biarkan selama 3-5 hari pada tempat yang terlindungi cahaya. Ampas dari maserase dicuci dengan menggunakan cairan penyari secukupnya sampai diperoleh 100 bagian sari. Bejana ditutup dan dibiarkan selama 2 hari di tempat sejuk dan terlindungi cahaya matahari. Kemudian dipisahkan endapan yang diperoleh tersebut. Seperti pada slide, langkah-langkah pengerjaan maserasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, simplicia dimasukkan ke dalam wadah bersifat inert dan tempat tertutup rapat pada suhu kamar. Yang kedua, simplicia kemudian direndam dengan pelarut yang cocok selama beberapa hari sambil sesekali diaduk. Yang ketiga, setelah proses ekstraksi selesai, pelarut dipisahkan dari sampel dengan cara penyaringan. Selanjutnya, pelarut yang digunakan dalam maserasi. Menurut Farmakope Indonesia, pelarut dapat digunakan pada maserasi adalah air, etanol dan air atau eter. Pilihan utama untuk pelarut pada maserasi adalah etanol, karena etanol memiliki beberapa keunggulan sebagai pelarut. Di antaranya yang pertama, etanol bersifat lebih selektif. Kedua, dapat menghambat pertumbuhan kapang dan bakteri. Ketiga, tidak bersifat toksik atau panas yang diperlukan saat pemekatan lebih sedikit.
Dan yang keempat, etanol bersifat netral dan dapat bercampur dengan air pada berbagai perbandingan. Yang kelima, memiliki daya absorpsi yang baik. Dan yang terakhir, etanol dapat melarutkan berbagai zat aktif dan meminimalisir terlarutnya zat pengganggu seperti lemak. Selanjutnya yaitu modifikasi metode maserase. Untuk metode modifikasi maserase di sini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu digesti. Digesti di sini adalah cara maserase dengan menggunakan pemanasan lemak. Jadi pemanasan lemak di sini dengan menggunakan suhu antara 40 sampai 50 derajat Celcius. Cara pemanasan ini hanya dapat dilakukan untuk Simplicia yang zat aktifnya tahan terhadap panas. Jadi untuk Simplicia yang zat aktifnya tidak tahan terhadap panas bisa dilakukan dengan maserase yang umum. Dengan pemanasan juga diperoleh beberapa keuntungan, antara lain yang pertama, kekentalan pelarut berkurang yang dapat mengakibatkan berkurangnya lapisan-lapisan batas. Yang kedua, daya melarutnya cairan penyari akan meningkat sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan pengadukan. Ketiga, koefisien difusi berbanding lurus dengan suhu absolut dan berbanding terbalik dengan kekentalan, sehingga kenaikan suhu akan berpengaruh pada kecepatan difusi. Umumnya, kelarutan zat aktif akan meningkat bila suhu dinaikkan. Keempat, jika cairan penyari mudah menguap pada suhu yang digunakan, maka perlu dilengkapi dengan pendingin balik, sehingga cairan yang akan menguap kembali ke dalam bejana. Jadi pendingin balik di sini kita bisa menggunakan Aquades. Berikutnya yaitu maserase dengan mesin pengaduk. Penggunaan mesin pengaduk yang berputar terus-menerus, waktu proses maserase dapat mempersingkat menjadi 6-24 jam. Jadi jika kita menggunakan maserase yang umum, kita membutuhkan waktu 3x24 jam. Tetapi kita menggunakan maserase mesin pengaduk, maka akan mempersingkat waktunya menjadi 6-24 jam. Yang ketiga yaitu remaserase. Cara penyari dibagi menjadi beberapa. Seluruh serbuk Simplicia dimaserase dengan cairan penyari pertama. Sesudah diendapkan, tuangkan dan diperas, ampas dimaserase lagi dengan cairan penyari yang kedua. Jadi untuk remaserase ini kebanyakan yang digunakan pada laboratorium. Jadi Simplicia yang direndam dengan menggunakan alkohol pada hari pertama, kita menyaring etanolnya saja, sedangkan ampasnya tersebut kita tambahkan lagi untuk proses penyaringan di hari kedua. Di hari kedua kita menyaring lagi dan kita tambahkan etanol untuk proses di hari yang ketiga. Tahap yang keempat atau cara yang keempat yaitu dengan maserase melingkar, di mana maserase melingkar ini dapat diperbaiki dengan mengusahakan agar cairan penyari selalu bergerak dan menyebar. Dengan cara ini selalu mengalir kembali secara berkesinambungan melalui serbuk Simplicia dan melarutkan zat aktifnya. Jadi ada alatnya yang dapat kita gunakan pada maserase melingkar. Yang berikut yaitu maserase melingkar bertingkat. Pada maserase melingkar, penyaringan tidak dapat dilaksanakan secara sempurna karena pemindahan massa akan berhenti bila keseimbangan telah terjadi. Masalah pada maserase melingkar yang tidak dapat penyaringannya itu tidak sempurna dapat kita gunakan maserase melingkar bertingkat atau disingkat dengan MMB. Jadi pada saat kita menggunakan MMB ini yang kita didapatkan yaitu yang pertama, Simplicia mengalami proses penyaringan beberapa kali sesuai bejana penampung. Dilakukan 3 kali, jumlah tersebut dapat diperbanyak sesuai dengan keperluan. Yang kedua, serbuk Simplicia sebelum dikeluarkan dari bejana penyari dilakukan penyaringan dengan cara penyari baru.
Dengan ini diharapkan agar memberi hasil penyaringan yang maksimal. Ketiga, yaitu hasil penyaringan sebelum diuapkan digunakan dulu untuk menyaring serbuk Simplicia yang baru hingga memberikan sari dengan keperluan yang maksimal. Keempat, penyaringan yang dilakukan berulang-ulang akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang dilakukan sekali dengan pelarut yang sama. Jadi apabila kita menggunakan pelarut yang sama, bisa juga menyebabkan yang namanya kejenuhan. Jadi untuk meminimalkan tingkat kejenuhan di sini, maka kita harus menggunakan pelarut yang baru untuk ditambahkan pada Simplicia zat aktif yang akan kita gunakan. Yang keenam yaitu ekstraksi turbo. Ini merupakan salah satu cara modifikasi maserase. Metode ini menggunakan alat pencampuran yang berputar cepat dan dilengkapi dengan pengaduk, di mana Simplicia dicampur dengan pelarut menggunakan alat pencampur yang berputar sangat cepat. Modifikasi yang ketujuh adalah ekstraksi ultraturaks, di mana prinsip kerja dari ekstraksi ultraturaks di sini adalah dengan cara memberikan gelombang ultrasonik pada frekuensi 20-50 kHz per detik. Jadi dengan adanya gelombang ultrasonik tersebut, partikel akan terpecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Pada alat ini, cairan dihisap ke dalam ruang pemutar yang di dalamnya dapat diatur efek gesekannya. Modifikasi yang terakhir yaitu dengan ultrasound assisted solvent extraction. Jadi pada tahap ini merupakan metode maserase yang dimodifikasi dengan menambahkan ultrasound. Wadah yang berisi serbuk sampel ditempatkan dalam wadah ultrasonik dan ultrasound untuk memberikan tekanan mekanik pada sel sehingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan pelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi. Selanjutnya, kelebihan dari metode maserasi. Ada 4. Yang pertama, peralatan yang digunakan sangat sederhana. Yang kedua, teknik pengerjaan relatif sederhana dan mudah dilakukan. Yang ketiga, biaya operasional relatif rendah. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang termolabil terhadap panas. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Di mana kekurangannya itu ada 6. Pertama, memerlukan banyak waktu. Yang kedua, proses penyarian tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu berekstraksi sebesar 50%. Yang ketiga, pelarut yang digunakan cukup banyak. Yang keempat, kemungkinan besar ada beberapa senyawa yang hilang saat ekstraksi. Yang kelima, beberapa senyawa sulit diekstraksi pada suhu kamar. Dan yang terakhir, penggunaan pelarut air membutuhkan bahan tambahan seperti pengawet yang diberikan pada awal ekstraksi. Demikian video yang bisa kami buat. Sekian dan terima kasih. Bye! Hai! Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas farmasi A semester 3. Di sini kami akan